واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Semoga yang mendengarkan. Baik, acara selanjutnya sebelumnya kami sampaikan bahwa voucher yang nanti akan ditukarkan di Bazar Pawanan. Baik, acara oleh Ketua ADKM Masjid At-Taqwa Islamic Center Muhammadiyah yang terhormat Bapak Berkandes Haji Jawab dan Empat kami bersyukur. Ditutup mukanya nggak kelihatan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah nabiyina Muhammadin sallallahu. Bapak Ibu bersyukur di hadapan Allah Siap tanggal 2 berarti. Besok lagi ke sini. Muhammadiyah Klender Muhammadiyah. Mulai adalah sebuah jamaah Prokomas se-Malakasari. Untuk khusus yang hadir pada subuh ini. Bapak Ibu, nanti insya Allah dalam acara kita, acara di dalam masjid ini, setelah sambutan akan disampaikan pengajian atau tausiah oleh Ustaz Nasyidin dan presentasi ya tentang program ACT ya aksi cepat tanggap ya Jakarta Timur. Nanti akan bisa dibelanjakan di pasarmu, bukan di pasar Permas Klender ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ya untuk pengganti sarapan pagi. Jadi silakan nanti Bapak Ibu turun langsung ke Jalan Keraton Putih di belakang masjid ya. Jadi kalau bawa ke rumah nanti ya tidak akan bisa dibelanjakan di warung tetangga atau ada pagi. Ya, insya Allah kegiatan pasar ini akan kita laksanakan nanti khusus di Padang. Mudah-mudahan nanti bekerjasama dapat dukungan dari Forkomas juga, kita akan mengundang ya tahu ada ustaz yang betul-betul yang bisa membimbing kita, atau ustaz-ustaz yang ya pimpinan pusat namanya juga itu nanti luas biasanya seperti mendular ke masjid-masjid lain insya Allah. Ya nanti bagaimana cara mengapa presentasi oleh Ustaz Maulana dari ACT. Terima kasih kehadiran. Jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Haji voucher tadi Bapak Ibu sekalian ya. Nanti insya Allah akan kita tukarkan di bazarmu. Mungkin tadi ada yang bertanya ini maksudnya apa nih? Dikasih air sama kertas saja. Dan insya Allah sepulang kita dari tempat ini akan kita tukarkan nanti di bazar yang kira-kira cocok untuk kita. Seperti itu. Bapak Ibu nanti yang bertahan sampai selesai acara, insya Allah ACT ya menyediakan bingkisan untuk Mbak pulang sebanyak berapa Ustaz Maulana? 300 paket. Nah, tapi yang bertahan sampai selesai. Kita dengarkan aja dulu apa sih manfaat fungsi daripada ACT bagi kita pribadi. Juga sebutkan gemas itu. Jadi bersih-bersih masjid. Bersih-bersih kalau mau bersih-bersih nanti dihubungin Forkomas dengan gemasnya. Jadi alhamdulillah Pak Fadil berhadir di tengah kita.
dan ada produknya. Ada Masbur apa nanti akan memplanning kalau nanti ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala al-dhulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna ala fitr Islam wa ala kalimat ikhlas wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati lahum ajrun ghairu mamnun wa ahkamil hakimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aqrama nisa illa karimun wa ma ahadahunna illa karimun. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan Jamaah Muhammadiyah Indonesia, yang saya muliakan dan saya hormati pengurus Masjid At-Taqwa, Bapak Tulis Kandang, yang saya hormati dan saya mengatakan Ketua Ormas Bapak Haji Aman Sulaiman, para bapak, para ibu, jamaah hadirin beserta kondisi subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini tema yang akan saya angkat adalah mulia dan hina seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kita bahas adalah surat Al-Isra ayat 70. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kemudian sambung lagi dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Para bapak, para ibu, jamaah rahimakumullah, siapakah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, bahwa kemuliaan seseorang itu adalah karena keimanan dan ketakwaannya. Allah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Ini adalah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang kedua adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling mulia, yang paling sempurna. Kemudian summa radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang senantiasa beramal saleh. Di sini para ahli mufassir atau ahli tafsir memberikan komentar ataupun kajiannya adalah sebagai seorang muslim dalam rangka mempertahankan kemuliaannya, maka kita bisa lihat dalam surat Al-Isra Allah menegaskan
wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yaitu kita tetap menjaga sholat malam. Jadi ini Bapak sekalian, untuk mempertahankan kemuliaan kita dan sholat kita, tetap melaksanakan dan istiqomah untuk melakukan sholat lain. Karena apa? Ketika di keheningan malam semua manusia itu terlelap dibuai oleh mimpi indah, maka seorang muslim yang mulia adalah dia bangun di waktu malam untuk bermunajat, bermohon dan juga beristighfar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika itu hubungan kita dengan Allah langsung, tidak ada alih-alih, tidak ada lagi dinding pemisah ketika seperti malam. Nah ini Bapak sekalian, kira-kira dalam setahun ini kita berapa kali Pak melaksanakan sholat mulai? Ya, kita bisa hitung apakah full selama 360 hari hitungan setahun atau hanya sewaktu-waktu saja kita sholat. Dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan, ya ayuhan nas afsus salam wasilaham wadun at-ta'am wa qum bil laili wan nasuniya tadkhuluna al-jannah bisalam. Wahai manusia, wahai kaum muslimin, afsus salam, tebarkanlah, sebarkanlah salam, wasilaham, dan sambunglah terus tali silaturahim, wadun at-ta'am, dan berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan. Wa qum bil laili wan nasuniya, dan tambah kalian semua bangun di waktu malam takfur dan jaga salam, niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang masuk surga dengan selamat. Nah inilah bimbingan Rasulullah umat Islam supaya umat Islam tetap menjaga amalia kehidupan sehari-hari sehingga tetap menjadi orang-orang yang mulia. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dijelaskan lagi pengertian orang mulia adalah Rasul menegaskan ma akraman nisa illa karimun wa ma ahadnahunna illa limun. Tidak akan memuliakan kepada kaum wanita kecuali laki-laki yang mulia. Wa ma ahadnahunna illa limun, dan tidak akan merendahkan kaum wanita kecuali orang-orang mulia. Jadi kita memuliakan istri dan anak, tidak boleh kasar. Khairukum li ahli wa ana khairul ahli. Berbaik-baiklah kalian semua terhadap istri-istri kalian. Karena sesungguhnya akulah orang yang terbaik dalam membimbing dan mencintai istri. Nah inilah satu. Jadi Bapak sekalian, kalau kita ingin jadi laki-laki yang mulia, itu harus memuliakan kaum wanita. Artinya apa? Kita tidak mempermainkan cinta seorang wanita. Setuju kan? Laki-laki tidak boleh PHP. Apa itu PHP? Apa itu? Ini nggak boleh. Harus tegas laki-laki itu. Nggak boleh suka memberikan harapan-harapan kosong kepada wanita. Jadi seorang laki-laki harus tegas. Kalau iya, kalau enggak. Nah, setuju nggak ya Pak? Sebab zaman sekarang ini, apalagi zaman gadget ya, baik sekali. Yang suka memberi PHP ataupun harapan-harapan kosong. Ini nggak boleh Pak. Sudah tua, akunnya masih muda, ya kan?
sudah punya cucu nggak punya bujangan, ada nggak itu? Ada nggak? Nggak boleh. Ngaku apa adanya. Jadi jangan suka memberikan harapan kosong kepada seorang. Kalau memang suka, kalau memang cinta, datang ke ya. Makanya seorang laki-laki yang mulia itu harus punya istri, harus berkeluarga, tidak boleh membujang. Ada nggak yang bujangan? Ada nggak? Atau yang duda, ada nggak duda? Nggak boleh pak menduda, ya, nggak boleh. Jadi kalau ingin mulia hidupnya harus berpasangan, harus bersuami istri. Dalam surat Yasin Allah menegaskan Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ini Maha Suci Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mulai hidupnya di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia itu harus berpasangan, tidak boleh hidup menduda atau tidak boleh hidup membujang, tidak boleh hidup menjanda. Ada nggak janda seribu? Ada nggak janda? Ada? Ada nggak? Kalau yang janda mudah-mudahan ketemu calon suaminya yang menduda, mudah-mudahan ketemu calon pasangan. Karena berat hidup seorang itu berat. Jadi kalau kita ingat lagunya Cacahan juga itu, makan sendiri, tidur sendiri, masak sendiri, cuci sendiri, ya tidur sendiri. Ada nggak kira-kira Bu? Ini musim hujan nih, ya kalau ini sendiri, waduh. Jadi tolong ya, mulai hari ini peserta atau anggota Forkomas harus berpasangan. Ya, tidak boleh ada yang menduda. Setuju nggak nih? Tidak boleh ada yang menjanda, dan juga tidak boleh ada yang membujang. Setuju nggak nih? Ya. Jadi ibu-ibu yang sudah punya anak perempuan, sudah waktu nikah, kalau belum ketemu pasangannya, mohon kepada Allah, berikanlah, tunjukkanlah pasangan hidup untuk anakku. Atau barangkali nanti ibu bapak sekali bisa konsultasi bagaimana cara mencari istri. Ya. Salah satu petunjuk yang harus disampaikan adalah tunkahul mar'atu li arba'in. Laki-laki menikahi perempuan karena 4 hal. Jadi anggaplah ini sebagai acara resepsi pernikahan. Jadi kuliah suku tapi intinya resepsi pernikahan. Tunkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi wanita oleh seorang laki-laki karena 4 hal. 5 lihat karena hartanya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali nasabnya dan karena pendidikannya dan asal keturunan, wali diniha dan karena agamanya. Jadi fadfar bila ini kalimat datang, carilah seorang calon pendamping itu adalah orang yang taat dalam agama. Kemudian kalian akan selamat dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jadi ini empatnya harus dilihat. Namun dari keempat ini yang paling penting adalah cari pasangan hidup yang betul-betul mengerti dan mentaati aturan hidup dalam beragama. Insya Allah nanti keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Karena era ini adalah era kebebasan, kemudian era globalisasi dan manajemen, maka Al-Quran tetap memberikan bimbingan kepada kita umat Islam dalam menjaga kehidupan berumah tangga
dan kehidupan dalam masyarakat. Al-Quran menegaskan bahwa wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikin walau a'jabatkum. Dan janganlah wahai laki-laki muslim menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh seorang wanita yang mukminah itu lebih baik dan lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan orang yang musyrik, walaupun mereka itu sangat menakjubkan, sangat cantik dan sebagainya. Kemudian bagi bapak ibu sekalian, Al-Quran membimbing wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu, dan jangan akan menikahkan putri-putri kalian kepada orang-orang musyrik hatta yu'minu, sebelum mereka beriman. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh seorang laki-laki yang mukmin itu lebih baik daripada laki-laki yang musyrik walaupun mereka menakjubkan, walaupun kadang-kadang mereka itu artis, kaya, terhormat. Tidak. Ulai mereka itu akan mengajak kita dan cucu-cucu kita masuk ke dalam neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah, dan Allah mengajak kita umat Islam kepada ampunan dan maghfirah-Nya. Wa yubayyinu ayatin nas la'allahum yatadhakkarun, dan Allah mengingatkan kepada semuanya agar kita menjadi orang-orang yang sadar tentang masalah kehidupan dalam bermasyarakat dan dalam berbuat. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, lalu apa penyebab orang itu menjadi hina? Dalam soal ini disebutkan summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami turunkan derajat manusia asfala safilin, ke tempat yang paling rendah. Iman adalah merupakan nilai yang paling tinggi di hati Allah. Ketika seseorang itu tidak punya iman, maka istilah dia akan jatuh tempat kehinaan yang paling tinggi. Ketika ada seorang wanita yang murtad kemudian membanggakan diri, saya kembali kepada agama nenek moyang, dia seorang tokoh nasional, kemurtadannya ditampilkan di mass media, disebarkan seluruh dunia, itu bukanlah sebuah kemuliaan, itu bukanlah sebuah kehormatan, justru kehinaan dan kehinaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surah Al-Anfal bahwa inna syarrad dawa innallah summul bukul ladina yaqilun. Sesungguhnya makhluk yang paling jelek, yang paling hina, buruk dalam pandangan Allah adalah mereka yang tuli, bisu, dan tidak mendengar dan tidak memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Jadi pada sekalian, ini bisa dilihat dalam surat Al-Anfal ayat 22. Kemudian apa yang menyebabkan manusia itu hina dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Silakan nanti kalau pulang lihat lagi surat Al-Anfal ayat 179, Allah menegaskan walaqad darabna di jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Sungguh akan kami campakkan kebanyakan golongan jin dan manusia ke neraka jahanam itu karena 3 hal. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi hatinya tidak mampu untuk memahami ajaran ilahi. Walahum adalun la yasma'una biha, mereka punya telinga
namun telinganya tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata namun matanya tidak mampu untuk melihat ayat-ayat kauniyah yang terbentang di alam semesta ini, sehingga mereka tetap menjadi orang-orang yang kufur. Para jemaah sekalian, kemudian kita pun bisa membaca kembali dalam surah Al-Bayyinah. Allah menegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu. Kemudian apa lagi? Mereka akan masuk ke dalam neraka dan mereka akan kekal. Jadi kemusyrikan, kemunafikan, dan juga hilangnya iman dari seseorang itulah yang menyebabkan manusia itu rendah, manusia itu hina, dan manusia itu tidak punya masa depan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, oleh karena itu ketika ada orang mengatakan, walaupun di tokoh ataupun katakanlah pejabat negara mengatakan semua agama itu sama, semua agama itu benar, kita nggak boleh terlalu fanatik mengatakan agama kita yang paling benar. Ucapan-ucapan seperti itu adalah menunjukkan kebodohan dan kegelapan ilmu yang ini. Silakan negara merestui ataupun mengakui agama-agama yang ada, seperti katakanlah agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, Konghucu dan sebagainya. Silakan negara menyatakan atau membolehkan untuk diakui oleh kita. Namun pada pandangan Allah SWT, menurut agama Allah yang itu adalah hanya Islam. Sehingga ketika pagi kita semuanya disunahkan, dibiasakan untuk berzikir dengan zikir pagi, yaitu apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Allah, aku ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Muhammad adalah sebagai rasul dan nabi. Ini dibaca Pak 3 kali minimal, pagi 3 kali, sore 3 kali, yang disebut agar bakal sholat, zikir setelah sholat. Kenapa demikian? Ada 3 alasan, 3 ayat yang sangat mendukung zikir ini. Yang pertama adalah surat Al-Imran ayat 19, Allah menegaskan, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya din, agama yang ada di seluruh Islam. Yang kedua, Al-Imran ayat 85 menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil ardi khasirin. Barang siapa yang cari din, agama selain Islam, fala yuqbal minhu, maka seluruh amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Wa huwa fil ardi khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian alasan ketiga adalah surah Al-Maidah ayat 3 menegaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agama dan telah kucukupkan nikmat-nikmatku kepadamu, wa raditu lakum al-Islam, dan aku relakan Allah Islam sebagai agama. Jadi pada sekalian, hanya Islam saja agama yang diakui dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Coba kira-kira kalau Bapak Ibu
sekolah atau kuliah kampusnya nggak diakui oleh negara, kira-kira bagaimana? Kampusnya tidak terdaftar, bagaimana? Kampusnya tidak ada nomor perizinan untuk sebuah perguruan tinggi, kira-kira bagaimana? Ya begitulah kira-kira orang yang beragama selain dari Islam, walaupun diakui oleh negara tapi tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 139 menegaskan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa rendah wahai umat Islam, jangan kalian merasa hina wahai umat Islam. Wa antumul a'launa, kalianlah orang-orang yang mulia, kalianlah orang-orang yang tinggi in kuntum mu'minin, jika kalian semua menjadi orang-orang. Para bapak, para ibu yang sekalian rahmatullah, untuk mengakhiri kajian pada hari ini maka kita tutup dengan doa yang Allah firmankan dalam surat Al-Imran yaitu ayat 26. Allah menegaskan ada satu doa, silakan nanti bapak ibu dibaca pada sholat, dibaca sebanyak-banyaknya, yaitu doa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau akan berikan kerajaan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki, dan Engkau akan cabut kerajaan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau akan muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau akan menghinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, dan di tangan mulai Allah segala kebaikan akan kuberikan kepada kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ketika kezaliman merajalela, ketika pemimpin sudah mengkriminalisasi ulama, sudah menghinakan kaum muslimin, dan sudah menyatakan perang dalam kaum muslimin, maka inilah doa yang kita baca supaya Allah segera mengganti para pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim, dan pemimpin-pemimpin tersebut akan dihinakan Allah sebagaimana Allah menghinakan Fir'aun, Abraham, dan juga pemimpin zalim yang lain yang Allah abadikan Al-Quran dan Allah abadikan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, demikianlah kajian yang kita pegang pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya tetap jadi orang mulia, ish kariman aw syahidan. Jadilah kalian orang mulia atau kalian menjadi para syuhada yang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, nasallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang telah diberikan, disampaikan pada kesempatan ini. Masya Allah, mungkin beberapa yang beliau sampaikan bahwa betapa pentingnya menjaga amalia-amalia sehari-hari dalam mengantarkan kita menjadi manusia mulia. Keluarga menjadi salah satu instrumen kita dalam membangun peradaban mulia, yakni peradaban Islam. Sekaligus dari keluarga kita bisa menguatkan akidah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khair kepada Kiai Nasiruddin Muslim. Selanjutnya, sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa insya Allah sebelum kita meninggalkan tempat ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan pemaparan dari kawan-kawan teman-teman dari ACT. Jadi sebenarnya enaknya sih pakai slide bapak-bapak semuanya, agar bapak-bapak dan ibu-ibu mengetahui tentang visualisasi ACT. Namun karena ada beberapa kendala, karena mataharinya sudah mulai muncul, jadi slide yang kami bawa itu proyektor
tidak bisa menampilkan visualisasinya. Jadi amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu. Wa fi riwayatin ukhra idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat bermuajahah bersilaturahmi di Masjid Jami At-Taqwa. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ketua Forkomas Bapak Haji Iman Sulaiman, yang terhormat Ketua DKI Masjid At-Taqwa Ustadz John Iskandar, serta seluruh DKM yang tergabung dalam forum komunikasi masjid se-Malakasari yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pertama, perkenankan kami dari aksi cepat tanggap yang kebetulan kali ini saya Ahmad Maulana yang mewakili dari tim aktif aksi cepat tanggap. Mungkin di sini bapak-bapak dan ibu-ibu semua ada sebagian yang telah mengetahui terkait dengan apa sih itu aksi cepat tanggap. Namun karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, maka sebelum kita sayang-sayangan maka kita kenal dulu tentang aksi cepat tanggap. Apa sih itu aksi cepat tanggap? Mas Hamdan, proyektornya betul nggak bisa? Oke, mungkin saya jelaskan aja secara singkat terkait dengan aksi cepat tanggap. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, ACT atau aksi cepat tanggap adalah sebuah lembaga kemanusiaan global profesional berbasis kerelawanan dan kedermawanan masyarakat global guna mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik, bapak-bapak semuanya. Jadi ACT ini lahir tahun 2005, bapak-bapak semuanya. Kami lahir tahun 2005 dan kami mendapatkan cikal bakal atau cikal bakal kami lahir itu setelah pasca tsunami yang terjadi di Aceh. Jadi ketika tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004, itulah cikal bakal dari ACT yang hari ini ada. Jadi dari tahun 2004 kami mendapatkan legalitas dari Kemenkumham sebagai yayasan pada tahun 2005, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Saat ini kami punya 104 cabang, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya ingin mencari ACT dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, itu pasti ada kantor cabang ACT. Karena kita sudah ada di 104 cabang di seluruh Indonesia, dan kita punya 2 cabang, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kita punya cabang di luar negeri, yaitu di Turki dan di Gaza, Palestina. Mungkin di sini bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya barangkali ada yang mengetahui ACT itu terkait dengan bagaimana menyuarakan dengan lantang terkait dengan kemerdekaan Palestina. Mungkin bapak-bapak tahu dari situ semuanya terkait dengan ACT ini. Tapi saat ini kita itu punya 2 cabang di Turki dan di Gaza, dan kita itu tidak hanya fokus kepada Palestina, bapak-bapak semuanya. Kita itu fokus kepada seluruh negara. Kita hadir di seluruh negara yang dimana di situ ada isu-isu kemanusiaan. Yang kebetulan pada hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, seluruh negara yang ada isu-isu kemanusiaan itu mayoritas adalah negara-negara Islam dan di Timur Tengah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Bagaimana kita lihat kejahatan kemanusiaan terbesar di dunia saat ini itu berada di Palestina, di Gaza. Mungkin saat ini bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya tidak mendengar berita bahwa saat ini bagaimana perekonomian Gaza, perekonomian Palestina itu sudah dikontrol habis oleh Israel, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Bagaimana ketika kita ingin memberikan bantuan kepada mereka, maka ketika kita ingin transfer uang kepada mereka, maka bank yang tertera itu Bank of Israel, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Bukan Bank of Gaza lagi, tapi Bank of Israel. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya hari ini tidak mendengar berita bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu hanya
menikmati listrik 2 jam per hari karena itu dibagi oleh Israel. Jadi jatah orang Palestina untuk listrik itu hanya 2 jam diberikan oleh Israel. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya hari ini tidak mendengar berita bahwa 97% sumber air yang ada di Gaza dan yang ada di West Bank itu semuanya sudah diblokade oleh Zionis. Dan hanya 3% dan itu pun tercemar oleh merkuri. Maka kami concern untuk menyuarakan kemerdekaan bahwa sedang ada kezaliman terbesar di muka bumi ini, yaitu di Gaza atau di Palestina. Namun agenda tidak hanya berbicara tentang Palestina, Bapak dan Ibu semuanya. Kami juga berbicara tentang etnis Rohingya, kami juga berbicara tentang etnis Uighur, kami juga berbicara tentang Syria, atau sekarang kita juga berbicara tentang Yaman, Afrika, dan tak lupa kita berbicara tentang Indonesia, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Saat ini ACT kita punya 73 program, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, di bidang kemanusiaan. Kita punya 73 program di bidang kemanusiaan yang berfokus kepada pertama itu pendidikan, kedua itu ekonomi, ketiga itu kesehatan, keempat itu sanitasi dan air bersih, yang kelima itu kebencanaan, yang keenam itu adalah SKDI, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, atau solidaritas kemanusiaan dunia Islam yang tadi mencakup negara-negara Islam yang sedang tertindas oleh kejahatan atau isu-isu kemanusiaan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Dalam menjalankan visinya, ACT itu memiliki visi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Kami memiliki visi itu menjadi lembaga kemanusiaan global profesional demi mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Maka kami selalu menyuarakan bagaimana agar keadilan itu ditegakkan, kezaliman itu dihancurkan. Kita berbicara tentang kemiskinan, kita berbicara tentang isu-isu kemanusiaan, itu tak lain adalah satu tujuannya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, yaitu untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Ketika kita memiliki satu visi, yaitu ingin mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik, maka kita butuh kolaborasi, kita butuh sinergi, kita butuh bekerja sama, kita butuh berjamaah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Jangan sampai saat ini umat Islam itu hampir sepertiga penduduk bumi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Jangan sampai kita itu seperti hadis yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti suatu saat umat Islam itu akan banyak, tapi seperti buih di lautan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya kualitas. Kita angin bawa kita ke kanan, kita ikut ke kanan. Angin bawa kita ke kiri, kita ikut ke kiri. Maka oleh sebab itu, ketika kita ingin mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik, kita butuh Korpomas. Kita butuh masyarakat yang ada di Indonesia, kita butuh masyarakat dunia, kita butuh penduduk Jakarta, kita butuh penduduk Surabaya. Jadi inilah kolaborasi atau sinergi yang harus kita bangun bersama-sama, Bapak dan Ibu semuanya, untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik ini. Makanya ACT itu berfokus hari ini, kita berfokus bagaimana kita bisa mengendalikan kemiskinan dari instrumen yang sudah Allah Ta'ala itu berikan dalam Al-Quran. Aqimis shalah wa ita'uz zakat. Bagaimana dana keumatan atau Islamic Social Finance, Bapak-bapak dan Ibu semuanya, seperti zakat, wakaf, sedekah, infak, itu adalah instrumen yang sudah Allah janjikan. Ketika umat Islam bisa memanfaatkan instrumen itu, bisa memanajerial atau bisa mengelola dana keumatan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjamin gak akan ada lagi kemiskinan, gak akan ada lagi kelaparan, Bapak dan Ibu semuanya. Ini Allah Ta'ala yang menjamin. Bagaimana ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal, datang ke Yaman, bagaimana kemiskinan di Yaman itu sangat menggerogoti kehidupan di Yaman, Bapak dan Ibu semuanya. Ketika itu Mu'adz bin Jabal diperintahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu dijadikan sebagai salah satu pengurus dari Baitul Mal yang ada di Yaman. Ketika itu Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu ngambil harta dari Madinah, Bapak dan Ibu semuanya. Hartanya itu harta zakat, hartanya itu harta wakaf. Bagaimana
Sayyidina Mu'adz ini bisa mengelola harta zakat dan harta wakaf ini di Yaman sampai di tahun ketiga dia mengelola Baitul Mal yang ada di Yaman, bahkan dia bawa surplus pengumpulan harta yang tadinya dia minjem di Madinah. Tadinya dia minjem di Madinah, Bapak Ibu semuanya, untuk mengentaskan kemiskinan. Di tahun ketiga, Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu memimpin menjadi pimpinan di Baitul Mal di Yaman. Di tahun ketiga dia bisa membawa harta surplus zakat dan wakaf itu, dia bisa balikin lagi ke Madinah, Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana kekuatan Islamic Social Finance yang harus ketika ada masjid di situ, ketika ada lembaga adil di situ, bagaimana mindset kita harus berpikir orang di sekitar kita itu harus tidak ada yang kelaparan, Bapak dan Ibu semuanya. Hari ini yang menjadi problem bagi kita itu hanya memanfaatkan dana zakat. Dana zakat yang kita kumpulkan itu hanya dalam pemberian karitatif. Semisal saya berikan contoh, kita hanya memberikan beras, kita hanya memberikan sembako. Lalu ketika beras dan sembako ini habis, dia pada mau makan apa, Bapak Ibu semuanya? Ketika beras dan sembako yang kita berikan, yang masing-masing berikan, yang ACT berikan itu habis, mereka mau makan apa, Bapak Ibu semuanya? Makanya di sini kita mulai berpikir bagaimana dana zakat dan wakaf ini bisa kita kelola dengan seproduktif mungkin. ACT punya 73 program, Bapak Ibu semuanya. Kita punya program pemberdayaan baik di bidang zakat maupun di bidang wakaf, Bapak dan Ibu semuanya. Kita punya namanya zakat, kita namanya program usaha mikro Indonesia atau WMUMI kalau kita sebutnya. Karena yang kita berikan itu kalau WMUMI-nya kita berikan adalah janda atau mereka yang karena pandemi kemarin yang lakinya, yang suaminya itu di PHK, lalu dia ini menjadi penampung keluarga, maka di situ kita berikan modal, Bapak Ibu semuanya. Kita dampingi, Bapak Ibu semuanya. Karena menggunakan dana zakat, maka kita berikan modalnya secara cuma-cuma, Bapak Ibu dan semuanya. Kita berikan, kita dampingi sampai saat benar-benar jalan. Itu yang kita sudah lakukan menggunakan dana zakat. Begitupun dana wakaf, Bapak dan Ibu semuanya. Kita punya namanya wakaf modal usaha mikro Indonesia atau WMU atau WMUN, wakaf modal usaha mikro Indonesia. Ini biasanya kita berikan kepada mereka para UMKM, para pedagang yang dia itu dari segi dana atau dari segi modal itu kurang, Bapak Ibu semuanya. Itu kita berikan pinjaman melalui dana wakaf yang kita miliki, Bapak Ibu semuanya. Kenapa kita gunakan dana wakaf? Yang pertama, tujuannya itu untuk membebaskan para UMKM dan dari riba, Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah gak asing lagi dengan bagaimana bank keliling itu selalu menggerogoti UMKM kita, Bapak Ibu semuanya. Maka solusi yang akan kita berikan adalah kita berikan mereka pinjaman melalui modal wakaf tadi, melalui dana wakaf tadi. Inilah yang kita sebut sebagai wakaf produktif atau wakaf modal usaha mikro. Karena kita menggunakan dana wakaf yang kita berikan, maka kita menggunakan haknya itu qardul hasan, Bapak Ibu semuanya, pinjaman. Jadi kita nanti kita berikan dia modal wakaf. Ketika dia itu sudah bisa berjalan, ketika dia itu sudah bisa memulangkan atau mengembalikan pinjaman yang kita berikan, baru Bapak Ibu semuanya itu kita tinggal. Itu yang sudah ACT lakukan, Bapak Ibu semuanya. Begitupun dengan petani. Petani juga kita sudah banyak lakukan menggunakan program wakaf. Mungkin nanti kita bisa banyak berbincang tentang ini karena kita kebetulan Bapak Ibu semuanya kita buka stand yang ada di bawah. Kalau misalkan Bapak Ibu semuanya nanti bisa ingin tahu terkait dengan ACT lebih dalam lagi, kita bisa lakukan, bisa berbincang di stand tersebut, Bapak Ibu semuanya. Kami lahir tahun 2004 dan mendapatkan legalitas pada tahun 2005 dan kami memiliki 73 program di bidang kemanusiaan. Kami adalah anak perusahaan. Kalau kita berbicara bahasa konvensional, Bapak Ibu semuanya, kami adalah anak perusahaan dari induk perusahaan yang kita sebut sebagai Global Islamic Philanthropy, Bapak Ibu semuanya. Dari GIP, kalau kita sebutnya GIP, yang sekarang berubah nama menjadi Global Muslim Society. Dari Global Muslim Society ini kami punya
4 saudara Bapak Ibu semuanya. Kami punya 5 saudara Bapak Ibu semuanya. Salah satunya adalah ACT. ACT itu bergerak di bidang kemanusiaan Bapak Ibu semuanya, kebencanaan, isu-isu kemanusiaan itu ACT. Yang kedua kami punya nanti global zakat Bapak Ibu semuanya. Ketiga kami punya nanti global wakaf Bapak Ibu semuanya. Keempat kita punya nanti global gurbah, dan yang kelima kami punya masyarakat relawan Indonesia atau relawan-relawan kami yang membantu pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan. Jadi di ACT sendiri kami punya 3 piramid Bapak Ibu, 3 piramid filantropi atau 3 piramid kemanusiaan, yang mana 3 piramid ini tidak ada di 3 piramid ini, di 3 unsur ini harus saling berkesinambungan atau harus saling memiliki hubungan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama kami punya yang namanya program atau isu kemanusiaan. Dari isu inilah kami berangkat Bapak Ibu semuanya. Begitupun di masjid, ketika masjid punya program, kami yakin bagaimana masjid itu bisa makmur. Ketika masjid itu punya program, kami yakin bagaimana masjid itu bisa berjaya gitu, atau bisa seperti zaman Nabi SAW sebagai pusat peradaban. Itulah kami yang kami lakukan. Pertama kami punya programnya Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, ketika kami menjalankan program, mustahil kalau nggak ada orangnya Bapak Ibu semuanya. Makanya kami punya masyarakat relawan Indonesia. Itu adalah orang-orang atau relawan ACT yang membantu pekerjaan kami, yang membantu program-program kami bisa berjalan. Yang ketiga kami punya namanya filantropi. Makanya kami menamakan lembaga kami sebagai lembaga filantropi Bapak Ibu semuanya. Filantropi itu dari bahasa Yunani, philea itu artinya cinta, anthropos itu artinya manusia. Jadi cinta kasih kemanusiaan. Kalau bahasa agamanya itu mawaddah Bapak Ibu semuanya. Kalau bahasa agamanya itu mawaddah. Jadi cintanya ini hanya cinta Bapak Ibu, hanya cinta di ucapan, tapi harus kita buktikan dengan pembuktian yang nyata, yang real. Itulah filantropi. Yang ketiga kami punya namanya filantropi Bapak Ibu semuanya. Ketika kami punya program, lalu kami punya manusianya. Yang ketiga kami berangkat berbicara tentang capital. Gak mungkin Bapak Ibu semuanya kita mau nolong orang, kita gak punya dana. Gak mungkin Bapak Ibu semuanya kita punya mau nolong orang, kita gak punya capital, gak punya uang gitu. Itu gak mungkin Bapak Ibu semuanya. Inilah yang tiga piramid itulah yang harus berkesinambungan Bapak Ibu semuanya. Jadi kita berangkat dari isu, lalu kita punya manusianya, lalu kita punya dananya. Dananya apa Bapak Ibu semuanya? Kalau kita berbicara masih kita punya infak, kita punya sedekah, punya zakat, dan punya wakaf Bapak Ibu semuanya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Banyak belum? Kurang kecil tuh. Itu otot denarnya. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pasarmu Masjid At-Taqwa kami buka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masjid At-Taqwa. Allahu Akbar. Masjid At-Taqwa. Allahu Akbar. Orkomas. Allahu Akbar. Alhamdulillah.